kita mulai sesi hari ini. Oke, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nggak nih Pak? Bapak dengan siapa? Terus nama coffee shopnya lagi kita datangin apa sih? Oke, perkenalkan nama saya Oka. Saya owner dari coffee shop Terminologi Kopi. Kita ada di Grand Wisata di Garden Loft nomor CE02 nomor 33. Oke, Pak Oka, boleh diceritakan nggak nih? Awal mulanya Terminologi itu apa sih, dengan yang kita lihat nih konsepnya hijau-hijau asri banget nih kalau dilihat nih, jadi kayak pengen betah gitu. Ya, awal mulanya Terminologi ini saya dirikan sebenarnya dari hobi ya. Waktu zaman COVID, bingung di rumah ngapain, akhirnya coba ngopi. Sampai kebablasan saya beli mesin roasting yang elektrik waktu itu, Kaleido ya, yang kapasitas 400 gram. Kemudian belajar roasting, akhirnya bisa roasting sendiri. Sampai bingung nih, ini biji yang udah di roasting, biji kopinya mau diapain? Karena kita hanya kopi itu per hari paling 1-2 cangkir ya. Akhirnya punya ide, saya jualan di Tokopedia. Waktu itu kepikirannya namanya Terminologi Kopi. Kenapa Terminologi Kopi? Di kopi itu sendiri sebenarnya banyak istilah-istilah yang digunakan di kopi ya. Mulai dari manual brew, roasting, segala macam. Nah, saya ambil istilah Terminologi Kopi. Kenapa warnanya hijau? Karena basicnya kita memulai itu dari green bean ya. Dari green bean itu warna hijau. Sedangkan logonya kenapa seperti mesin roasting? Itu karena memang basicnya kita mulai dari roastery. Oke, nah Pak Oka, tadi kan Pak Oka sendiri info kalau misalkan mulainya dari beli mesin dulu, mesin Kaleido, terus Pak Oka belajar roasting. Nah, berapa lama tuh akhirnya Pak Oka belajar roastingnya sendiri? Itu otodidak kah atau ada ngikut satu kelas kah, seperti itu? Kalau untuk belajar roasting ya, saya kebanyakan otodidak. Saya belajar, baca buku, lihat informasi di internet, di YouTube, kemudian tanya ke teman. Memang kondisinya waktu itu kan COVID ya, jadi untuk keluar kita ikut kursus itu sangat susah gitu. Oke, nah dengan belajar sendiri, ngulik-ngulik, akhirnya tadi dapat beans yang untuk dijual. Nah, dari situ baru ya muncul ide untuk gimana ngembangin bisnis sampai akhirnya punya coffee shop ya Pak Oka. Ya benar, ya mulanya waktu itu setelah saya bisa roasting, sampai bingung ini kopi yang sudah saya roasting ini mau diapain. Akhirnya saya coba jualan di e-commerce, di Tokopedia. Ya awal mulanya challenge-nya banyak banget ya. Even dari keluarga kita seperti anak pun meragukan gitu loh. Mempertanyakan, papa ini mau jualan di Tokopedia memang laku. Tapi begitu udah berjalan ada pembeli, dia lihat saya kerja lagi packing, ditanyanya ini Pak ada orderan, ada. Jadi besok-besoknya udah nggak bertanya lagi, nggak meragukan gitu. Ya tadinya dari ragu jadi yakin. Yakin bener. Betul. Bahkan istri saya juga kayak gitu. Saya ingat waktu saya beli mesin roasting sudah sampai ditanya, ini mau ngapain? Mau ngerosting emang bisa roasting gitu loh. Jadi ya kalau saya bilang ya jangankan orang lain, keluarga kita sendiri pun bisa meragukan apa yang kita lakukan gitu. Oke. Nah, kalau Pak Oka, terus kan akhirnya kalau saya lihat nih di belakangnya ada satu mesin roasting lagi nih tambahan nih, Sandbox Smart dengan tipe yang R2. Kenapa akhirnya Pak Oka memutuskan untuk menambah satu mesin lagi, Sandbox Smart, yang kita tahu juga nih dia elektrik? Yes. Gitu. Pertimbangan satu, kenapa saya ingat betul waktu itu saya datang ke salah satu pameran kopi, kalau nggak salah di Kemayoran ya. Saya ketemu dengan stand, lihat mesin ini, saya tertariknya kenapa? Karena ini mesin elektrik ya, kapasitasnya cukup sekitar maksimal di 550, kemudian operasionalnya bisa full dengan aplikasi. Kalau saya bandingkan dengan mesin yang saya sebelumnya, itu jauh berbeda. Jadi kalau yang sebelumnya itu manual, kita harus full kontrol ya, manual. Kalau ini enggak,
dia udah ada aplikasi, kita bisa pilih banyak profilnya dari light, medium sampai dark. Kemudian juga kita bisa full control dengan mode manual. Oke. Nah, berarti tadi di awal-awal mungkin penggunaannya si Sandbox ini tujuannya untuk apa sih Pak? Apa untuk Bapak ulik atau Bapak untuk roasting sehari-hari kah gitu? Ya, awal mulanya saya memang ingin ganti ya mesin lama saya dengan yang jauh lebih baik ya, untuk memenuhi ya istilahnya kebutuhan saya untuk roast bean untuk saya jual ke pelanggan gitu. Dengan kapasitas 550 saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Oke, jadi untuk si Sandbox ini pemakaiannya seminggu kira-kira berapa kali nih Pak? Atau tiap hari akankah dipakai? Biasanya saya ngerosting itu terutama itu di weekend ya, Sabtu Minggu. Sekali ngerosting bisa 10-15 kali ya, per harinya saya bisa roasting gitu untuk memenuhi stoknya. Oke. Nah, menurut Bapak nih, apa nih kelebihan dari mesin ini dibanding dengan mesin roasting lain atau mesin Bapak yang sebelumnya? Ya, yang seperti saya bilang ini udah full menggunakan aplikasi operasionalnya, profilnya itu sudah disediakan baik yang light sampai ke dark, kemudian juga cara pemakaian dan penggunaannya juga sangat mudah, bisa kita pilih menggunakan profil yang sudah ada ataupun full manual. Kemudian juga untuk kapasitasnya jauh lebih cukup, bisa dari 200 sampai 550 mg gram. Kemudian juga untuk hasil roastingnya itu lebih cepat proses restingnya ya, dibandingkan konvensional. Saya punya yang konvensional pakai gas itu mungkin butuh waktu 5 sampai 6 harian. Kalau ini mungkin cukup 2-3 hari udah bisa diseduh kopinya. Nah, Pak, kalau untuk penggunaan si Sandbox, tadi kan Bapak sempat mention kalau ada yang mode manual dengan ada yang otomatis nih. Bapak lebih dalam penggunaannya sering menggunakannya yang mana? Ataukah sering juga pakai yang manual untuk ngulik profil? Atau yaudah nih yang simple aja, pasti langsung enak pakai yang otomatis? Kalau saya lebih sering dengan yang otomatis ya, karena saya udah coba bandingkan antara manual dengan otomatis, itu kurang lebih hasilnya sama gitu. Tapi kelebihannya juga di sini yang perlu saya sampaikan bahwa kalau kita menggunakan mode manual, profilnya bisa kita simpan dan kita gunakan lagi. Jadi sangat membantu, misalnya teman-teman ngulik nih, udah ketemu profilnya yang teman-teman suka, teman-teman bisa simpen untuk digunakan di roasting berikutnya. Oke, tadi tentang modenya Pak, kalau untuk profil yang Bapak suka pada saat Bapak ngerosting pakai si Sandbox ini? Kalau saya lebih senangnya light to medium ya, karena memang saya lebih fokus untuk yang manual brew. Tapi tergantung juga dengan kebutuhan. Kalau untuk di kedai kita beberapa profil, contoh untuk espresso kita lebih ke medium to dark atau medium high gitu. Tapi belum masuk ke dark gitu. Oke. Nah, Bapak kan si Sandbox ini diletakkan di coffee shopnya Bapak. Yes. Which is yang mana customer kalau datang akan melihat nih dan bertanya gitu kan. Apakah Bapak juga kayak infokan ke customer kalau ini tuh mesin Sandbox loh, bisa kalian roasting sendiri, atau Bapak menyediakan juga layanan experience roasting di sini? Kalau di sini memang kita banyak juga mendapat pertanyaan dari pelanggan untuk mesin roastingnya itu yang digunakan untuk merosting itu yang mana. Kita jelaskan bahwa untuk kebutuhan di cafe ini kita menggunakan mesin roasting untuk kopi di sini adalah Sandbox R2. Mereka juga bisa di sini untuk mendapatkan experience dalam merosting kopi sendiri. Kita menyediakan beannya. Kita di sini ada banyak jenis bean dari Papua sampai ke Aceh, kemudian exotic bean dari luar negeri juga kita sediakan, sampai ke bean-bean seperti geisha juga ada di sini. Mereka bisa order green bean-nya, kemudian mereka bisa roasting sendiri di sini. Nanti kita bantu bagaimana cara roasting. Jadi nggak hanya
mereka duduk manis, minum kopi, tapi juga mereka bisa dapat pengalaman lebih di sini. Oke, jadi kan kalau saya lihat juga di sini ada nih beans dari Kolombia, beans eksotik ya Pak. Yeah. Jadi mereka ada experience-nya, mereka bisa roasting, bisa. Terus mereka mungkin bisa langsung coba brewing sendiri ya Pak? Bisa. Atau disediakan brewing dari sini? Di sini kita ada alat-alat brewing, manual brewing lengkap, manual grinder juga seperti Comandante kita sediakan. Mereka di sini bisa melakukan brewing sendiri. Jadi kalau mereka mau ngebrew sendiri V60 itu kita sediakan alatnya, tinggal mereka lakukan. Kalau mereka masih bingung, barista sini siap membantu. Nanti detail selama proses brewing itu akan dibantu oleh barista. Wow, keren-keren Pak konsepnya. Berarti ini customer yang kesini selain mereka bisa roasting, mereka bisa brewing, hasilnya juga bisa mereka bawa pulang ya Pak? Bisa, mereka bisa bawa pulang hasil roastingnya. Nanti kalau mereka kesini lagi bawa beannya lagi di sini bisa. Jadi kita hanya kenakan jasa untuk brewingnya saja. Oke, jadi experience yang baru sih betul, Pak. Jadi konsepnya slow burn, tapi bisa roasting juga. Bisa roasting di sini. Jadi mereka tahu nih ya Pak, kopi yang fresh dengan kopi yang mungkin sudah di-roasting 14 hari atau 7 hari. Bisa. Nah Pak, berbicara tentang sandbox tadi, berarti sudah berapa lama nih Pak Bapak menggunakan sandbox? Sandbox ini kurang lebih 1 tahun lebih ya saya menggunakannya. Selama ini nggak ada masalah ya, bagus hasilnya, lebih enak dalam mengoperasikannya. Kita jauh lebih cepat dalam proses roastingnya, sehingga customer juga lebih cepat menikmati hasil roasting dari Sandbox R2 ini. Dalam setahun itu ada nggak Pak momen yang paling berkesan atau kayak membuat Bapak teringat pengalaman roasting menggunakan Sandbox ini? Ya, banyak ya pengalamannya, khususnya ya dalam proses roasting itu banyak sekali respon positif dari pelanggan bahwa hasil dari roast bean-nya yang mereka nikmati itu sangat flavor ya, sangat flavor, dan aroma rasanya pun jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang pernah mereka coba gitu. Oke, Pak, kalau Bapak apa nih dari sistemnya Sandbox atau fitur-fitur Sandbox yang perlu ditingkatkan lagi, misalkan beberapa fitur yang harus ditingkatkan untuk menunjang proses roasting gitu? Sebenarnya kalau saya lihat ya sudah cukup ya. Terakhir dari Sandbox itu kalau kita lihat di aplikasinya ada sistem analyzer untuk Actron-nya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi baik yang di iPad maupun di handphone itu untuk mengetahui level roasting yang dihasilkan dari mesin Sandbox. Jadi kita bisa lihat nanti hasil roastingnya itu di level Actron-nya yang keberapa gitu. Oke, nah Pak Oka, ada nggak saran atau mungkin masukan ataupun motivasi untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk kayak mulai usaha dari hobi kayak Pak Oka di awal, terus akhirnya sampai punya coffee shop yang sebagus ini, ada nggak kalimat-kalimat motivasi? Ya kalau saya ya untuk Sandbox R2 ini sebenarnya salah satu mesin yang sangat bagus. Siapapun bisa menggunakan, even orang itu belum ada pengalaman roasting ya. Karena di sini disediakan aplikasi, teman-teman bisa pilih profilnya. Yang penting teman-teman bisa tracking warnanya, proses roasting itu teman-teman mengerti, itu sangat gampang gitu ya. Jadi kalau untuk yang roaster yang baru itu saya lebih prefer sebenarnya ke mesin roasting yang elektrik ya dibandingkan konvensional, karena jauh lebih gampang untuk teman-teman mengoperasi, belajar proses roasting. Kemudian juga kalau untuk coffee shop ini jauh lebih istilahnya benefitnya jauh lebih banyak. Kenapa? Dengan teman-teman coffee shop punya mesin Sandbox R2 ini, teman-teman bisa produksi roast bean-nya sendiri ya.
tidak ada ketergantungan dari roastery. Teman-teman bisa mengulik profil roasting yang teman-teman inginkan untuk pelanggannya. Itu jauh lebih hemat karena satu, teman-teman kos produksinya jauh lebih murah. Kemudian teman-teman bisa produksi sendiri roast bean sendiri tanpa teman-teman pusing. Hanya teman-teman modal dengan roast bean, kemasan teman-teman bisa ciptakan produk roast bean sendiri. Jadi nilai tambahnya untuk coffee shopnya teman-teman itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau teman-teman membeli roast bean dari roastery. Oke, last but not least Pak, secara maintenance, karena kan setiap mesin kalau kita tahu maintenance-nya tuh mudah. Kalau dilihat mobil mesin kan maintenance-nya seperti apa sih? Apakah mudah? Apakah ada kendala untuk maintenance mesin seperti ini? Nah, salah satu keunggulan dari Sandbox R2 itu adalah sistem pengingatnya. Jadi setiap sekitar 10-15 kali roasting itu akan ada notifikasi untuk teman-teman bisa membersihkan mesin roasting, khususnya di bagian airflow-nya. Teman-teman bisa bongkar mesinnya, cara bongkarnya pun gampang, membersihkannya pun gampang, sehingga apa? Kalau kebersihan mesin roasting itu terjaga, hasilnya pun jauh lebih bagus. Oke, Pak Oka. Pak Oka, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Semoga terminologi semakin maju, semakin berkembang, dan juga semakin bisa dinikmati oleh penikmat kopi yang ada di Indonesia. Amin. Nanti kita akan tayangkan ini di YouTube, jadi teman-teman jangan lupa nonton di YouTube-nya One Bean. Terima kasih sekali lagi Pak Oka. Sama-sama, terima kasih.